Ingin kelihatan pinter itu menderita, ingin kelihatan kaya itu menderita, ingin kelihatan keren itu menderita, ingin kelihatan langsing itu menderita, ingin kelihatan jadi orang baik juga menderita. Bolehkah kita ingin jadi kelihatan sebagai orang baik? Tidak perlu. Yang perlu itu jadi orang baik. Kalau ingin kelihatan sebagai orang baik, berarti topeng baiknya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kita nomor 153, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 153. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu yamdahuna laka lima yadunnunahu fika fakun anta daman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Orang-orang memuji padamu disebabkan oleh apa yang mereka sangkap ada padamu. Karena itu engkau harus mencela dirimu karena apa-apa yang benar-benar engkau ketahui pada dirimu. Kita dipuji satu karena Allah memberikan sesuatu yang membuat kita dipuji. Misal bentuk tubuh ciptaan Allah, kecerdasan otak juga ciptaan Allah, kekuatan juga dari Allah. Pujian apapun yang datang pada kita, pasti yang dipuji itu adalah karunia Allah. Dua, kenapa dipuji? Karena Allah menutupi aib, kekurangan, kesalahan dan kejelekan kita. Jadi orang memuji kita karena satu, Allah memberikan karunia yang membuat dipuji. Dua, Allah menutupi aib, dosa, keburukan, kejelekan kita sehingga orang lain berprasangka baik kepada kita. Nah, karena orang-orang menganggap kita soleh, itu prasangka dia. Sedangkan kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kita tidak boleh terlena oleh pujian orang. Karena orang memuji kita karena tidak tahu saja siapa diri kita. Tidak perlu kita acting sok rendah diri. Kalau dipuji, alhamdulillahirrabbilalamin, kembalikan ke Allah. Dan ingat baik-baik, orang memuji kita karena prasangka mereka, tidak boleh kita terpedaya oleh prasangka orang. Seakan-akan kita cocok dengan pujian tersebut. Wah kamu soleh, wah kamu baik, wah kamu mulia, kamu benar-benar akhlaknya benar-benar sangat indah. Kita tahu sholat kita tidak khusyuk, ngaji kita tidak ngerti, amal kita tidak ikhlas, sedekah kita sangat pelit, pikiran kita sering kotor. Dalam kesendirian berapa banyak pikiran kita pikiran dosa. Melihat yang lawan jenis mata berzina, orang tidak tahu. Iri kita kepada teman yang pinter, dengki kita kepada orang lain, ujub kita ketika merasa lebih mulia dari yang lain. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan dan orang lain tidak tahu, tapi kita tahu. Intinya adalah lebih baik sibuk dengan apa yang Allah tahu daripada menikmati sesuatu yang mereka tidak tahu. Hati-hati orang-orang yang senang dipuji, kecenderungannya membagus-bagus topeng. Ingin dianggap oleh orang lain lebih dari kenyataan. Mana yang lebih penting? Dipuji atau dikoreksi? Mana yang disukai nafsu? Dipuji atau dikoreksi? Dipuji. Nafsu itu suka kita dipuji dan membuat kita sering berbohong.
membohongi diri sendiri. Contoh saja, kalau kita difoto, kita ingin foto itu kelihatan lebih mulus. Kita senang orang menganggap kita, wajah kamu mulus, wah kamu awet muda, padahal aslinya tidak begitu, bohong. Yang enak itu just the way you are. Apa artinya? Berani tampil apa adanya. Ingin kelihatan pinter itu menderita, ingin kelihatan kaya itu menderita, ingin kelihatan keren itu menderita, ingin kelihatan langsing itu menderita, ingin kelihatan jadi orang baik juga menderita. Bolehkah kita ingin jadi kelihatan sebagai orang baik? Tidak perlu. Yang perlu itu jadi orang baik. Kalau ingin kelihatan sebagai orang baik, berarti topeng baiknya. Ingin jadi orang baik saja. Orang mau menghargai atau tidak, itu urusan mereka. Urusan kita adalah jadi orang baik. Perlukah kita dikagumi orang sebagai orang jujur? Jawab, perlu tidak? Mau apa dikagumi orang? Nah hadirin, pernah suatu saat Luqman Hakim membawa anaknya naik keledai. Yang pertama naik bapaknya, dituntun oleh anaknya. Kata orang, si bapak tidak punya perasaan. Dia enak, naik keledai anaknya nuntun, zolim. Anak dinaikkan, bapak turun, kata orang lagi di bukit yang kedua, ini anak kurang ajar, tidak tahu sopan santun. Masa dia naik bapak yang nuntun? Akhirnya naik berdua, disebut kejam, tidak berperi kekeledaian. Keledai satu dinaikin duaan. Semua salah. Akhirnya turun dua-duanya. Dibawa saja ke pasar keledainya. Kata orang pasar, tuh ada orang blow on, punya keledai nggak dinaikin. Selamat menderita bagi orang yang ingin dipuji orang. Kenapa pakai sorban? Ya nggak apa-apa, ini sorban saya, kepala saya. Yang pakai sorban belum tentu dia anggap sebagai sesuatu yang baik. Ada yang menganggap, kenapa itu luka, itu perban, hadirin. Ada juga dulu yang pernah ngomong begini, itu ikut-ikutan almarhum A.A. Jimmy, begitu, terbalik ya. Saya pakai sorban karena menghormati saudara-saudara. Coba saya kesini ceramah pakai singlet, pakai pakaian sepak bola, kan tidak menghargai majelis ini, betul? Bagaimana kalau kita tidak dipuji oleh orang? Tidak apa-apa. Wilayah kita tuh bukan memikirkan sikap orang ke kita. Wilayah kita adalah memikirkan sikap kita disukai Allah atau tidak. Kalau kita acting supaya disukai orang, tidak ada habisnya. Banyak orang yang ingin dipuji. Coba kalau orang sudah memuji kita, apa efeknya? Ada? Kamu awet muda jadi awet? Tetap meotan. Oi, kamu jelek jadi jelek? Iya, makanya disebut juga ya. Oi, mobilnya bagus, dia nyumbang, bayar cicilannya? Enggak ada apa-apanya. Puji, caci, ember jatuh, sama aja, tidak ada apa-apanya. Hanya getaran udara merambat ke telinga, cuman itu, tidak ada apa-apanya sama sekali. Tapi kalau salah menyikapi, kita jadi sombong, jadilah Allah murka kepada kita. Mau bahagia? Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Yang mantap. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci.
sekarang orang mencaci kita, apa bahayanya? Tidak ada bahayanya. Paling suara saja. Kamu bodoh, jadi bodoh? Tidak. Kamu hina, jadi hina? Tidak. Tuhan kita tuh Allah, bukan mulut orang. Orang mau ngomong apa saja sedunia, yang terjadi itu tetap saja ketentuan Allah. Rezeki dari Allah untuk kita nggak bisa dihalangi siapapun. Derajat yang Allah tetapkan untuk kita tidak bisa dihalangi siapapun. Kita itu milik Allah. Kita itu dalam kekuasaan Allah setiap saat. Makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau sudah sampai yakin begitu, adem hidup ini. Jarang tersinggung, jarang jengkel, jarang sakit hati, jarang sekali. Orang yang sakit hati itu orang yang berharap dihargai, diterima kasihi, dihormati, dipuji, dimuliakan, diperlakukan spesial, dibalas budii. Makin hati ini berharap dari makhluk, makin sering sakit hati. Dzuktul mararati kullaha falam ajid amarra minal hajati ilan nas. Kata Ali bin Abi Thalib, kepahitan sudah kurasakan seluruhnya, dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berhajatnya hati, berharapnya hati dari manusia. Makanya kalau ingin bahagia, stop. Seperti wasiat dari Rasulullah kepada Abu Dzar yang ketujuh, jangan meminta apa-apa kepada manusia. Jangan